Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang senyawa hidrokarbon. Baik, kita langsung lanjut materinya tentang senyawa hidrokarbon. Yang pertama, pengertian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang sederhana yang tersusun atas unsur karbon yang lambangnya C dan hidrogen yang lambangnya H. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang disusun oleh atom C dan atom H, karbon dan hidrogen. Nah, itu pengertian dari senyawa hidrokarbon. Jadi dalam senyawa itu ada atom C dan atom H. Kemudian yang kedua, kekhasan atom karbon. Jadi sifat khas dari atom karbon yang tidak dimiliki oleh atom-atom yang lainnya. Jadi hanya atom karbon yang memiliki sifat-sifat itu. Jadi itu adalah kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya, jadi karbon yang memiliki nomor atom 6, kalau dituliskan konfigurasinya menjadi 2, 4, sehingga bisa dilihat elektron valensinya adalah 4. Nah, untuk mencapai kestabilan, karena dia elektron valensinya 4, atom ini masih membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara berikatan kovalen. Nah, tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah sesuai dengan aturan oktet. Jadi hanya atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Nah, kalau kita lihat dari struktur Lewis dari atom karbon, jadi di sini dia memiliki 4 elektron valensi. Jadi diibaratkan atom karbon itu mempunyai 4 tangan. Jadi atom karbon ini bisa berikatan dengan atom lain. Jadi 4 tangan ini nanti yang bisa berikatan dengan atom lain. Nanti bisa berikatan kovalen tunggal, bisa berikatan rangkap 2, atau bisa berikatan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi pada intinya nanti karbon itu mempunyai 4 buah tangan yang bisa berikatan dengan atom yang lainnya. Kemudian kekhasan yang kedua adalah atom karbon relatif kecil. Jadi kembali kita lihat konfigurasi elektronnya, ada atom karbon dengan nomor atom 6, kemudian konfigurasinya 2, 4. Nah, dari sini bisa kita lihat atom karbon ini punya 2 kulit. Nah, karena mempunyai 2 kulit, sehingga jari-jari atomnya menjadi relatif kecil. Nah, karena jari-jari atomnya relatif kecil, sehingga ikatan kovalen yang terbentuk dari atom karbon dengan atom yang lainnya akan menjadi kuat. Dan bisa juga nanti membentuk ikatan kovalen rangkap. Jadi karena memiliki jari-jari atom yang kecil, maka ikatan yang terbentuk antara karbon dengan atom lainnya, jadi ikatan kovalen yang terbentuk itu adalah relatif kuat. Nah, itu kekhasan atom karbon yang kedua. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, dari keadaan yang tadi, jadi atom karbon relatif kecil, kemudian dapat mempunyai 4 buah tangan. Nah, dari sana atom karbon itu bisa membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen. Jadi atom karbon itu bisa membentuk rantai karbon, jadi berikatan sesama C yang panjang, membentuk ikatan atau rantai karbon. Nah, ikatannya bisa berupa ikatan kovalen tunggal, bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Nah, itu kekhasan atom karbon, jadi ada 3.
Jadi elektron valensinya 4, atom karbon relatif kecil, dan bisa membentuk rantai karbon. Nah, selanjutnya bagaimana cara menuliskan rantai karbon? Nah, contoh senyawa hidrokarbon adalah C3H8. Jadi contoh ini adalah contoh hidrokarbon yang berikatan kovalen tunggal ya. Nanti kita bahas yang mana ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3, ada jenis hidrokarbonnya. Kalau contoh yang ini hidrokarbon yang berikatan kovalen tunggal ya, contohnya C3H8. Tuliskanlah rantai karbon dari senyawa tersebut. Nah, untuk menuliskan rantai karbon, hal pertama yang harus dituliskan adalah tuliskan dulu atom C-nya. Jadi ada berapa atom C di sini? Ada 3. Jadi tuliskan 3 atom C seperti itu. Jadi tulis C berjejer ada 3. Nah, setelah dituliskan atom C-nya, baru kemudian nanti tuliskan ikatan antar atom C. Jadi ini C dengan ini tuliskan ikatannya, C dengan C yang di paling kanan, C tengah dengan kanan tuliskan ikatannya, C tengah dengan kiri tuliskan ikatannya. Seperti ini. Jadi karena ini adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, setelah dituliskan ikatan antar atom C-nya, kemudian dihitung jumlah tangannya. Tadi kan sudah dibahas kalau C punya 3 buah tangan. Nah, sekarang hitung yang di sini C yang paling kiri, berapa dia punya tangan? Jadi tangannya baru 1, jadi yang ke kanan aja. Sehingga C yang paling kiri ini masih punya lagi 3 tangan. Jadi tuliskan 3 tangan lagi, 2, 3, sehingga sudah 4. Jadinya 1, 2, 3, 4. Kemudian C yang tengah-tengah, berapa tangannya? Ada 1, ada 2, jadi sudah 2. Berarti sisa lagi 2 tangan. Jadi tuliskan lagi 2 tangan, 1, 2. C yang paling kanan, berapa tangannya? Baru 1, yang ke sini saja. Berarti masih punya lagi 3 tangan. Tuliskan lagi tangannya lagi 3, 1, 2, 3. Nah, itu sudah membuat tangannya. Jadi senyawa yang kita buat adalah C3H8. Berarti sekarang atom C-nya itu mengikat atom H. Jadi lengkapi dengan atom H sekarang. Jadi semua yang ada di sini atom C-nya, tangannya yang lain selain mengikat C ini mengikat atom H. Jadi tuliskan H. Sehingga kalau kita hitung C-nya ada 1, 2, 3, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi C3H8. Nah, penulisan ini bisa disederhanakan. Jadi C yang paling kiri ini mengikat 1, 2, 3, mengikat 3 atom H, sehingga nanti bisa dituliskan seperti ini, CH3. Kemudian C yang di tengah-tengah mengikat 2 atom H, sehingga bisa dituliskan CH2. Jadi kemudian yang ketiga yang di kanan mengikat 1, 2, 3, 3 atom H, sehingga jadinya CH3. Nah, ini dibaca C-nya yang ini berikatan dengan C yang di sini. Kemudian mengikat juga 3 atom H karena dia punya 4 tangan. Nah, dan seterusnya ya, C ini berikatan dengan C yang di kanan. Kemudian ini juga mengikat 2 atom H. Jadi biar pas tangannya ada 4. Jadi seperti itu ya. Jadi penulisan sederhananya seperti ini. Nah, itu cara menuliskan rantai karbon. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis atom karbon. Yang pertama ada namanya atom karbon primer. Itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Kemudian ada atom karbon sekunder. Itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain. Yang ketiga ada atom karbon tersier.
itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Yang keempat ada atom karbon kuartener, itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh senyawa karbonnya. Nah, yang ada angka satunya ini 1 derajat itu misalnya. Ini adalah contoh atom karbon primer. Jadi ini karbon primer. Yang angka 2 ini adalah atom karbon sekunder. Kemudian yang 3-nya ini adalah tersier, yang 4-nya kuartener. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Misalnya yang primer ini ya. Jadi atom karbon primer itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 1 atom karbon yang lainnya. Jadi atom karbon ini hanya terikat pada 1 buah atom karbon, yaitu atom karbon yang di kanannya. Jadi C ini hanya berikatan dengan C yang ada di sebelah kanannya ini, sehingga ini disebut dengan atom karbon primer. Kemudian yang ini disebut atom karbon sekunder. Nah, atom karbon sekunder itulah atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain. Jadi atom C yang ini dia terikat pada atom karbon yang di kirinya dan atom karbon yang di kanannya. Jadi 1, 2, sehingga dia disebut atom karbon sekunder. Kemudian yang ini, atom karbon ini itu disebut atom karbon tersier karena dia terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Nah, di mana saja dia terikat? Tadi ke kiri, di sini terikat dengan atom karbon, ke kanan terikat dengan atom karbon, ke bawah terikat dengan atom karbon. Jadi dia terikat langsung dengan 1, 2, 3 atom karbon yang lain. Kemudian yang terakhir yang kuartener, yang ini. Jadi atom karbon ini terikat dengan 4 buah atom karbon yang lain secara langsung. Jadi ke atas 1, ke kanan 1, 2, ke bawah lagi 1, sudah 3, ke kiri lagi 1. Jadi sudah terikat di 4 atom karbon lain secara langsung, sehingga atom karbon ini disebut dengan atom karbon kuartener. Nah, itu jenis-jenis atom karbon. Nah, selanjutnya penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu digolongkan menjadi 2, jadi ada berdasarkan bentuk rantai karbon dan ada berdasarkan jenis ikatannya. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk rantai karbon. Kalau berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon itu digolongkan menjadi 2, yaitu ada yang disebut alipatis, kemudian ada yang disebut dengan siklis. Nah, kalau alipatis itu adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya terbuka. Jadi rantai karbon terbuka itu alipatis. Nah, ini contohnya. Jadi terbuka, ada ujungnya. Jadi di sini ujungnya, di sini ujungnya. Itu disebut senyawa hidrokarbon alipatis. Jadi senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Jadi dia punya ujung. Itu disebut alipatis. Kemudian kalau siklis itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup. Jadi dia tidak punya ujung. Nah, yang siklis ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang karbosiklik, ada yang heterosiklik. Karbosiklik dibagi lagi menjadi 2, ada aromatis, ada alisiklik. Jadi itu ya untuk yang tertutup atau siklis ada 2, ada karbosiklik dan heterosiklik. Yang karbosiklik itu ada disebut aromatis, ada juga alisiklik. Nah, contoh dari senyawa karbon yang siklis ini adalah ini. Jadi dia tidak punya ujung. C ini berikatan dengan C yang di kanannya, C yang di kanan ini berikatan dengan C di bawah, C di bawah berikatan dengan C di kirinya, kemudian ini berikatan lagi ke atas. Jadi nyambung dia terus berputar, sehingga disebut senyawa hidrokarbon yang siklis atau rantai karbon tertutup, nggak ada ujungnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yang siklisnya.
Nah, yang pertama ada karbosiklik. Karbosiklik itulah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri dari atom karbon saja. Jadi dalam lingkaran itu hanya ada atom karbon saja. Karbosiklik dibagi lagi jadi dua, yaitu aromatis dan alisiklik. Nah, kalau senyawa aromatis itulah senyawa karbosiklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi, atau ada ikatan rangkap 2 selang-seling. Rangkap 2, rangkap 2 ikatan kovalen tunggal, 2 tunggal. Itu aromatis. Kemudian alisiklik itu adalah senyawa karbosiklik yang hanya mempunyai ikatan tunggal saja. Jadi bedanya kalau aromatis ada rangkap 2 selang-seling dengan tunggal, kalau karbosiklik hanya ikatan kovalen tunggal saja. Kemudian yang siklis ada heterosiklik lagi satu. Heterosiklik adalah senyawa karbon siklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Jadi dalam lingkaran rantainya ada atom lain selain atom karbon. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah senyawa karbon yang karbosiklik yang termasuk senyawa aromatis. Jadi ada ikatan rangkap 2 selang-seling. Jadi rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Itu namanya aromatis. Jadi senyawa hidrokarbon siklis yang termasuk jenis karbosiklik dan termasuk jenis aromatis. Jadi ada rangkap 2 selang-selingnya. Senyawa aromatis. Kemudian ini yang termasuk alisiklik. Jadi senyawa karbosiklik yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Jadi ini tunggal, 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 tunggal. Itu namanya alisiklik. Jadi karbosiklik jenis alisiklik. Kemudian yang ini namanya senyawa heterosiklik. Jadi dalam lingkarannya ini ada atom selain atom karbon. Jadi ini ada C, ada N-nya. Ini ada N-nya. Itu namanya heterosiklik. Kalau ini namanya karbosiklik. Jadi semuanya karbon dalam lingkaran. Ini juga semuanya karbon. Jadi ini karbosiklik, ini yang heterosiklik. Nah, itu penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan rantai karbonnya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis ikatannya. Nah, yang pertama ada ikatan jenuh. Ikatan jenuh adalah semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Itu disebut dengan senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon dengan ikatan jenuh. Jadi semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Kemudian ada ikatan tak jenuh. Nah, kalau tak jenuh berarti ikatan karbonnya ada yang mengandung ikatan rangkap 2 maupun ada rangkap 3-nya. Jadi dalam antara atom karbonnya itu mengandung ikatan rangkap 2 atau juga ada yang rangkap 3-nya. Jadi itu namanya ikatan tak jenuh. Nah, ini contohnya, ini ikatan tunggal. Jadi termasuk ikatan jenuh. Jadi tunggal, tunggal, tunggal itu jenuh. Nah, ini contoh yang tak jenuh. Jadi ada ikatan kovalen rangkap 3 antar karbon C ini. Ikatan rangkap 3. Nah, ini yang ikatan rangkap 2. Ini juga termasuk ikatan tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2-nya antar karbon C-nya. Nah, demikian penjelasan saya tentang hidrokarbon. Nanti kita lanjutkan lagi tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.